Hai sobat, jumpa lagi. Kali ini kita bicara tentang episode tren flexing rohani dalam kurung serigala berbulu domba. Sobat, kalau kita bicara tentang flexing pada waktu pandemi kemarin di sosmed marak sekali. Flexing adalah pamer kekayaan, pamer kesuksesan, pamer glamor, yang ujung-ujungnya adalah ayo ikut investasi, seperti kami ini sudah sukses. Jadi dipamerin sebagai trik pemasarannya, yang ujung-ujungnya adalah ternyata menarik orang-orang yang ikut, ternyata investasi bodong. Begitu nggak keluar-keluar dari beberapa masyarakat lapor ke penegak hukum, dan yang melakukan ada yang sudah masuk penjara di proses pengadilan sebelumnya, ada juga yang lari ke luar negeri, bahkan ada juga yang berganti warga negara luar negeri. Jadi flexing adalah intinya orang itu punya rencana jahat dengan pamer kekayaan yang tujuannya untuk menipu, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang di hal rohani lagi tren pula flexing rohani. Kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya. Jadi ini adalah serigala yang berbulu domba. Nabi-nabi palsu ini bicara tentang sosok orang yang berkarisma, yang mengaku umat Tuhan sebagai pemimpin. Ya. Nabi-nabi palsu. Jadi Yesus berkata waspada. Karena apa? Karena sekali lagi serigala berbulu domba, intinya itu serigala itu jahat, memang serigala ciptaan Tuhan. Tetapi di dalam judul ini, serigala yang buas jahat itu, yang berbulu domba dengan tujuannya menerkam, mencabik-cabik, memakan kawanan domba-domba tersebut. Untuk kepentingannya serigala tersebut. Saya ketemu satu sobat sepasang suami istri yang masih muda, bicara tentang mencuri domba. Ya. Dia bilang, oh lagi marak ini Pak. Jadi beberapa gereja saling mencuri domba. Memang kedengarannya nggak enak. Tapi saya harus men-sharing ini karena kalau mencuri domba itu sama dengan pencuri, ya. Karena pencuri tidak masuk surga. Ya. 1 Korintus 6 ayat 10 saya baca. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Bukan masalah mencuri domba, ada hal-hal lain yang flexing. Ya. Misal, passion dari hamba Tuhan memuji, berkarisma, urapan, itu bagus. Ya. Tetapi sisi lain mencuri domba gereja lain. Ya. Ada juga, nanti saya akan beritahu penyebabnya itu bagaimana dan solusinya bagaimana. Ya. Ada juga yang menelponi, mengajak. Padahal gereja yang diajak ini sudah jemaatnya mendidik dari tidak bisa menjadi bisa, jadi pianis katakan di gereja ya. Menjadi mahir, menjadi worship, diambil. Merintis lagi, diambil. Ya. Hati-hati ya, hati-hati karena ada sanksinya di 1 Korintus 6 ayat 10. Ya. Meski dipakai Tuhan luar biasa, kelihatannya tanda kutip. Ya.
Matius 7:21 berkata, akan saya bacakan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sebagai murid Kristus, dia sudah dipakai berbuat mujizat dan sebagainya. Di ayat selanjutnya dikatakan, aku enggak mengenal engkau, karena engkau berbuat jahat. Ya. Sama dengan tipe serigala yang berbuat jahat. Ya. Ada juga yang tren merasa benar, merasa cerdas, lalu menjelek-jelekan gereja lain. Padahal sesama umat Tuhan harus dengan kasih. Ya. Itu juga enggak baik. Kalau menjelekkan kan berarti dia lebih tinggi. Merendahkan orang lain, dia lebih tinggi. Padahal firman Tuhan berkata, jika engkau meninggikan, maka Tuhan akan merendahkan. Sebaliknya, jika engkau rendah hati, Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Ya. Beberapa flexing juga. Ya. Intinya misalkan, pamer kekayaan, pamer hidup mewah, tanda kutip ini hamba Tuhan. Ya. Sehingga itu intinya, jadi gaya hidup mewah tujuannya, sehingga firman yang diberitakan berkat terus, berkat, tabur tuwe, itu baik. Tetapi kalau porsinya banyak di situ, ya, itu domba, janji-janji memang Tuhan genapi. Tetapi kalau ditekankan di situ dengan tujuan yang tadi untuk gaya hidup mewah, itu juga menjadi kesaksian yang tidak baik. Karena dikatakan ya, kikir, tamak dan sebagainya itu tidak masuk surga. Ya. Sebab itu, sobat, kita belajar penyebabnya bagaimana sih beberapa hamba Tuhan ataupun aktivis gereja tidak menyadari hal ini. Ya. Padahal sudah ada ayat 1 Korintus 6 ayat 10. Salah satu penyebabnya adalah Kolose 1 ayat 10. Ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10, Rasul Paulus menulis, kalau kita mengenal firman Tuhan, tumbuh dalam pengenalan akan Allah, firman itu Allah, harus dari semua segi hidup, dalam segala hal, semua segi hidup. Jadi semua segi hidup dicocokkan dengan firman Tuhan, sehingga kita berkenan pada Tuhan, seperti Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Jadi ada firman tentang berkat, tentang keuangan, tentang pernikahan, tentang ulkutisme, tentang perpuluhan, tentang hormati orang tua, tentang mertua menantu, tentang pernikahan, tentang pekerjaan dan keuangan, tentang bunuh diri, macam-macam semua komplit di firman Tuhan ini. Kenapa kok timbul serigala berbulu domba atau flexing rohani? Karena tidak diterangi seluruh segi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya satu sisi, dua sisi saja. Nah, ini yang bisa, tanda kutip, domba-domba bisa tersesat untuk kepentingannya daripada memimpin berkarisma, nabi-nabi. Ya, ini harus disadari dari kita semua, baik itu pemimpin rohani maupun domba-domba. Dan untuk domba-domba, sebagai domba harus setia. Jangan seperti restoran, pindah sana, pindah sini, nggak tergembalakan. Ingat, Ruth, kita sudah belajar dari video yang lalu, setia sama Naomi, meskipun Naomi ini adalah mertuanya yang sangat miskin.
tetapi dia setia di situ, dia nggak milih ke Moab. Tuhan punya rencana pada Rut, dari rahimnya Rut ada turunan Yesus. Jadi sebagai domba, sobat jangan pindah sana, pindah sini, pindah sana. Harus setia. Digembalakan di mana? Sebab ada unsur penggembalaan. Lalu bagaimana cara mengenal itu serigala? Dari buahnya. Matius 7:16, dari buahnya. Matius 7:20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oleh sebab itu, ayat yang terakhir, Keluaran 20:29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi karena serigala ini egois, ketika Matius 7 dikatakan ketika ada sesuatu masalah ditinggalkan. Solusinya bagaimana supaya nggak tersesat? Harus mengerti firman Tuhan semua segi hidup. Bahkan Paulus ngomong di dalam Keluaran 20 dikatakan bahwa harus dengan firman Tuhan. Harus dengan firman Tuhan. Harus diterangi firman Tuhan. Tidak ada lagi firman yang murni. Seperti kita minum STMJ, susu telur madu jahe. Ketika susunya itu murni, wah ini murni. Ketika kita beli di satu tempat lagi, wah ini susunya tidak murni. Terasa. Oleh sebab itu sobat, kita ayo, Anda sebagai pemimpin rohani, aktivitas gereja, kaum muda, dan sebagainya, ataupun sobat sebagai domba, ayo kita pegang firman, kembali ke back to Bible, kembali ke firman. Jangan sampai flexing rohani. Percuma kita besar, tapi kita ditolak sama Tuhan. Karena ada unsur mencuri, karena ada unsur tamak, karena ada unsur ingin menonjolkan diri dengan merendahkan yang lain. Karena ada unsur hedonisme. Ayo saya berdoa, kita berdoa sobat. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk baik itu sebagai domba biarlah setia Tuhan, di mana digembalakan, asal gembala nggak sesat, tetap setia di satu tempat tersebut karena ada unsur penggembalaan. Kami tahu bahwa besar di hadapan manusia belum tentu besar di hadapan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sebagai gembala ataupun pemimpin rohani tetap pegang firman Tuhan agar sesama hamba Tuhan menghormati, agar tidak ada unsur mencuri domba di gereja lain. Karena firman-Mu berkata pencuri tidak akan masuk surga. Sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus berbicara lebih jauh, karena mereka juga mengenal firman-Mu buat hamba-hamba-Mu, baik itu aktivitas gereja maupun pemimpin-pemimpin rohani maupun domba-domba, biar menjadi domba yang baik, mau yang digembalakan dan domba nurut dan setia. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin.